sosok mulia dalam tradisi Katolik bernama Paus Fransiskus. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana seorang paus memberikan kepercayaan dan keyakinan yang besar terhadap orang-orang Indonesia. Sehingga beliau memilih untuk tinggal bukan di hotel mewah dengan penjagaan yang super ketat dan super aman, melainkan di Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan. Beliau juga memilih untuk tidak naik mobil khusus yang didesain anti peluru sehingga menjamin keamanan beliau, melainkan mobil biasa pada umumnya yang bukan hanya tidak anti peluru, tapi beliau duduk di depan sembari membuka kaca mobilnya. Tentu merawat kebinekaan di Indonesia adalah PR besar. Karena itu pilihan Paus terhadap Indonesia, padahal ini adalah negeri mayoritas Muslim, tentu tidak muncul dari ruang kosong. Beliau tahu bahwa Indonesia adalah negara penting bagi pembangunan iklim perdamaian antar umat beragama. Karena itu Paus datang ke sini untuk kemudian membangun hubungan dengan Indonesia agar Paus sebagai tokoh agama sekaligus tokoh negara, yaitu pimpinan Gereja Vatikan dan pimpinan Tahta Suci Vatikan, untuk membangun hubungan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim di dunia dan negara besar, agar bisa berkomitmen dan bergerak bersama bagi perdamaian dunia. Di tengah-tengah banyaknya krisis saat ini, bagaimana tadi Paus dalam pesannya di Istiqlal menggarisbawahi banyaknya krisis, entah itu krisis iklim, kemudian peperangan di mana-mana, krisis ekonomi, krisis sosial, konflik horizontal. Itu yang digarisbawahi oleh Paus, bahwa ini harus menjadi komitmen bersama kita untuk menyelesaikan berbagai krisis ini, dan itu tidak bisa dibangun kecuali kita juga selesai dengan diri kita sendiri, yaitu kita menjadi pribadi-pribadi yang damai di tengah perbedaan apapun yang ada di antara kita, termasuk perbedaan agama antara umat Katolik dan umat Muslim di Indonesia. Kesederhanaan yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus ini menjadi sesuatu yang memukau. Sejak lama kita mengenal Paus Fransiskus sebagai sosok yang sederhana, namun kita mengenalnya dari jauh. Sederhanaan selalu menjadi cerita yang memukau, khususnya kepada generasi muda, kepada pemimpin bangsa, dan kepada pemimpin agama yang seringkali mempertontonkan kemewahan. Menarik seorang paus yang mengunjungi orang-orang yang terpinggirkan. Beliau tidak menjadikan kunjungannya sebagai kunjungan-kunjungan seremonial yang penuh dengan sorotan lampu dan gegap gempita. Beliau naik mobil biasa, tinggal di rumah biasa, memakai arloji yang biasa, memakai segala sesuatu yang biasa-biasa saja, pesawat komersil seperti umumnya orang-orang. Beliau ingin menjadi orang biasa yang menebarkan nilai-nilai yang luar biasa dan mengangkat derajat orang-orang yang terpinggirkan. Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan memberkati kita semua. Salah satu tokoh muda agama Islam di Indonesia yang kita banggakan adalah Habib Djafar. Beliau adalah tokoh agama yang sangat moderat, yang welcome bagi siapa saja, dari agama apa saja, dari golongan siapa saja. Kehadiran Habib Djafar menjadi teladan bagi banyak orang dalam membangun kebersamaan dan kerjasama dalam keberagaman bangsa kita. Beliau juga menyambut positif dan mengapresiasi kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Kita bisa lihat hal positif yang dikatakannya tentang kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. Hanya saja saya kurang setuju dengan salah satu video yang dibuatnya yang menunjukkan Habib Djafar berperan sebagai sopir taksi online atau katakanlah sopir Grab, dan Paus Fransiskus pesan Grab dan Habib Djafar sebagai sopir atau drivernya. Kita lihat cuplikan videonya. Halo Pak, sesuai titik ya Pak jemputannya? Oke. Ya udahlah, ini titiknya ke GBK kayaknya.
Ini orang mau ke GBK tapi kok pakai jubah putih ya? Apa ada pengajian? Pope Franciscus, welcome. I'm sorry. Oke. Bismillah. Oke, Pope, you are welcome. Be careful. Ya, nervous sampai lupa nih. Dikasih bintang 5 nggak ya sama beliau? Terhadap video yang ditunjukkan oleh Habib Ja'far, saya mau mengatakan beberapa hal ini. Pertama, saya sangat setuju dengan kesan positif yang Habib Ja'far katakan tentang kunjungan Paus Fransiskus dalam kaitan dengan kehidupan beragama di Indonesia. Itu harapan dan kerinduan kita semua agar kita hidup dalam sikap toleransi dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara kita ini agar menjadi lebih baik, rukun dan sejahtera. Habib Ja'far teruslah tampil untuk menginspirasi banyak orang, menginspirasi generasi muda bahwa perbedaan itu indah dan bahwa kita harus saling menghargai dan bekerja sama dengan siapa saja untuk membangun bangsa kita menjadi lebih baik, rukun dan sejahtera. Terhadap video yang menunjukkan Habib Ja'far berperan sebagai sopir taksi online atau sopir Grab dan Paus Fransiskus pesan Grab dan Habib Ja'far sebagai drivernya, saya kurang setuju. Kok tidak pantas ya video itu? Tentu Habib Ja'far tidak memiliki niat untuk menjelekkan atau mengolok Paus Fransiskus. Mungkin Habib Ja'far juga melihat ada nilai kesederhanaan yang diteladankan oleh Paus Fransiskus ketika beliau memilih naik mobil Innova dan duduk di samping sopir atau drivernya. Akan tetapi, dengan membuat video demikian yang ditonton banyak orang, tentu bisa menimbulkan persepsi negatif seolah-olah Habib Ja'far merendahkan Paus, mengolok Paus, dan juga kesan negatif lainnya. Karena tidak semua orang bisa berpikir positif. Itu bisa kita lihat dari komen-komen tentang video itu, di mana ada banyak orang yang juga tidak setuju dengan video itu. Maka sebagai tokoh agama, memang kita harus lebih hati-hati, lebih bijaksana dalam banyak hal. Itulah sedikit komentar atau respon saya terhadap video Habib Ja'far. Salam sehat dan sukses selalu untuk Habib Ja'far. Teruslah menginspirasi banyak orang, menginspirasi masyarakat kita yang sangat membutuhkan tokoh-tokoh seperti Habib Ja'far. Salam toleransi, Tuhan memberkati.